tidak tidak di antara ini lagi sudah ini ya lubang kumbang. Oke nih. Meleweng lagi punya orang nih. Oh, lebih dari steger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa berdiskusi dengan salah seorang pengusaha yang barangkali ini tidak kurang lazim dibandingkan usaha lain, yaitu usaha perminyakan yang mengucapkan pemerintah ini dianggap ilegal, tapi di sisi lain menurut pelaku usaha sumur-sumur yang ilegal ini banyak memberikan manfaat bagi ekonomi makro masyarakat sekitarnya, dan banyak pihak yang terisi periuk-periuk dapurnya karena ngumpulnya usaha itu. Dan hari ini saya hadir dengan beliau. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih mau berdiskusi dengan kami malam hari ini. Kita lihat bisnis minyak ini salah satu bisnis yang sangat menarik, barangkali mungkin entah di bawah atau di atas narkoba ini, sebab kata teman-teman pelaku ini profitnya menjanjikan ya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Pada prinsipnya kan kenapa bisnis minyak ini menggiurkan? Karena minyak itu kan dari perut bumi yang notabene-nya tidak membutuhkan kos produksi yang banyak dan punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi dari situ maka dengan harga jual yang tinggi dan nilai produksi yang sangat rendah, cukup dengan kita melakukan pengeboran manual tradisional, maka kita bisa mengumpulkan minyak yang cukup banyak dari hasil sumur itu. Berarti sangat menarik Pak ya? Sangat menarik. Ini kita sengaja nih tidak mengenalkan beliau ini bagian dari menjaga privasi, dan juga coba terima kasih kita karena beliau sudah mau berbagi cerita di sini. Sejak kapan bisnis ini Bapak tekuni Pak? Berawal di 2018 di Kabupaten Batanghari di Kecamatan Bajubang. Walaupun di setahun terakhir ini saya udah tidak aktif lagi karena penertiban yang memang razia yang menurut undang-undang katanya ilegal. Walaupun menurut kami yang masyarakat ini banyak terbantu, dimana pada sebelumnya kejadian pencurian sawit dan tindak kriminal lain cukup tinggi. Setelah mereka masyarakat ini mengenal minyak, maka terlihat jauh turun, bukan turun, hampir hilang, karena penghasilan daripada menambang minyak itu jauh lebih besar Dan menjanjikan ya? Sangat, karena pekerja saja yang notabene-nya yang tukang polot itu, yang tukang buruhnya itu satu hari itu minimal 500.000 itu minimal. Iya, minimal. Sebentar Pak, ini kita kulik satu-satu, ini menarik. Saya mulai tertarik. Wajar saja tadi Bapak katakan ini bisnis yang
sangat menjanjikan. Wajar saja ketika nilai profit secara ekonomis tinggi, pasti kriminalitas menurun, bahkan bisa hilang. Karena angka kriminalitas dengan ekonomi itu berbanding lurus. Betul. Nah, satu buah sumur itu Pak mempekerjakan berapa orang? Sebenarnya idealnya itu 2 sampai 3 orang. Karena ada yang polot itu kan bergantian agar produksi bisa dilakukan terus. Karena Itu rutin 24 jam. 24 jam kalau lagi baru dari sumur baru itu dia bisa tergantung sumurnya, tapi rata-rata yang di situ yang di lokasi yang pernah kita punya itu 24 jam sekuat-kuatnya molot itu yang untuk yang operator yang gerakin motor itu yang untuk menaikkan minyak itu pakai motor. Ada mekanik. Ada mekaniknya, ada tubing, ada segala macam. Jadi satu sumur itu mempekerjakan 3 orang. Kerja teknis di lapangan. Iya. Di luar itu masih ada Yang pengepul apa segala macam. ya ada sih pembeli, tapi pembeli kan dari luar dia Kita tanggung itu 3 orang satu sumur. ya kira-kira yang idealnya seperti itu. Karena Selama pengalaman Bapak ini berapa produksi satu sumur rata-rata per hari? per hari sekitar 40 drum maksimal. Ada namanya istilahnya flowing itu keluar dengan sendirinya dari perut bumi. Seperti artesis lah, air artesis. Iya, jadi dia keluar sendiri. Nah, itu punya kita itu pernah 4 mobil satu hari. 4 mobil, satu mobil itu sekitar 40 drum. Kita nggak rata-rata 40 drum. Iya. Itu yang paling maksimal ya? Ya, itu masih melimpah karena karena pembeli kan itu dalam itu terbatas, yang mobil masuk untuk mengambil minyak kita itu terbatas. Satu hari ya? Iya. Tapi rata-ratanya 40 drum satu sumur. Ya, Secara rata-rata. ya. Satu mobil itu per hari. Harga ini mengikuti tetap harga patokan harga minyak dunia. Iya, kalau minyak Walaupun kita main tradisional, tapi tetap harga minyak mengacu ke Iya, karena rumus ekonomi tetap berlaku kan saat permintaan. Kalau misalnya harga minyak dunia turun kan berarti kan supply lebih besar daripada permintaan. Nah itu karena ini kan minyak ini juga tidak hasil penyulingannya itu dijual ke kapal. Itu yang sepengetahuan saya begitu, walaupun saya tidak sampai ke sana. Ada proses Iya, eksplorasi saja. Jadi tentu memulai bagaimana proses memulai Bapak usaha ini. Artinya kan bagaimana menentukan di mana titik ada minyaknya, bagaimana, apakah pakai teknologi atau ada keahlian khusus secara tradisional. Ya, minyak ini kan unik sebenarnya, makanya ada yang bilang ini minyak ini gaib segala macam. Sebenarnya tidak. Jadi jalur minyak di bawah perut bumi kan juga secara keilmuan kan harus butuh alat-alat khusus untuk mendeteksi. Cuman kalau kami secara tradisional ini ya hanya perkiraan saja. Kira-kira ya patokannya biasanya ada sumur Belanda, ada ini terus ya trial. Jadi kalau misalnya nggak selalu setiap sumur dapat minyaknya. enggak juga gitu. Ada Makanya di mana ada bekas sumber minyak, itu pasti ada minyak. iya. Tinggal bagaimana kuantitas minyak di bawahnya. Iya, ya dalam trial and error itu banyak sekali yang namanya kita song. Ya, Jadi artinya, nah di situ makanya sering bercandaan kita istilahnya masuk ke lokasi bawa mobil pulang jalan kaki. Ada juga masuk jalan kaki pulang bawa mobil. ya sama dengan Gambling. yang seperti penambangan emas ya. Iya, sama. Nggak selalu kita Oke, enggak. tapi ada satu zone ya. Iya.
Makanya tidak semua yang melakukan pengeboran itu yang berhasil. Banyak yang keluar sampai miliaran juga nggak dapat apa-apa gitu lah. Nah, ada juga yang masuk dengan hanya patungan 5 juta ya punya duit miliaran ya ada juga gitu. Ke pertanyaan tadi, awal memulai ini seperti apa? Apakah sudah pernah sebelumnya mengikuti bisnis ini, punya pengalaman di sini atau bagaimana? Kalau saya sih tidak ada, jadi kebetulan pada saat itu saya pengamanan, saya kebetulan kawan saya sudah mulai duluan di sana di bisnis itu, dan dia karena bisnis minyak ini kan bisnis ilegal, jadi memang tingkat itu nuansanya agak panas kalau ya nuansa konflik, perselisihan dan segala macam itu. Iya, dengan uang kan, iya. Jadi saya diminta bantu untuk membantu beliau yang pada saat itu minyaknya tidak bisa keluar, jadi saya bantu. Dan setelah saya masuk, saya melihat peluang bahwa kok kayaknya teman-teman ini setiap hari bawa uangnya itu pakai ransel gitu loh, dengan ada yang di tempat yang teman saya bantu itu satu hari itu dia ada 4 sumur waktu itu, ada 4 sumur berarti 4 mobil itu waktu itu sekitar 20 jutaan lah satu mobil, berarti sekitar 80 juta per hari, 80 jutaan per hari. Nah, kayaknya menarik. Iya, bahwa saya juga yang persoalannya adalah kita susahnya mencari lahan pada saat itu. Nah, karena lahan yang berpotensi minyak ini kan tidak semuanya, dan masuk di situ wilayah kerja Pertamina yang notabene tidak boleh, dan memang aktivitas ini dimanapun tidak boleh, nah, apalagi di wilayah kerja Pertamina. Dan sumber-sumber minyak itu kan iya. Nah, makanya setelah dapat lahan yang bagus, mulai kita melakukan pengeboran dan berhasil. Nah, bicara mulai berapa modal awalnya, Pak? Kebetulan saya tidak pakai modal, jadi saya yang cari lahan, saya yang memegang teknis pekerjaan di lapangan. Kan ada pengalaman sebelumnya ya, melihat. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu yang teman saya itu mau membiayai beli alat-alatnya dengan asumsi bagi dua. Ya oke, nggak ada masalah. Akhirnya kita melakukan pengeboran sampai 18 sumur dan semuanya berhasil. Jadi memang pengeboran yang begini tidak bisa berlangsung lama. Jadi ada masanya, saat paling sekitar 3 bulan udah minyaknya udah surut. Sebenarnya kalau menurut saya bukan minyaknya surut, tapi karena kadar gas di bawah itu lumpurnya naik ke dalam ini, jadi pori-porinya tertutup, jadi semakin sedikit minyaknya. Apalagi teknologinya masih Ya, konvensional. iya betul. Teknologi tinggi. Iya, seperti kita sama-sama bisa Pertamina. Betul. Jadi itu hasil minyak harian yang terbesar itu ya, yang satu minyak 4 mobil ya. Iya, waktu itu Bluing namanya, Bluing. Liter, yang 160 liter ya, 160 jerigen apa ya? Drum. Ya? Satu drum itu 220 liter. Berarti 200 kali 160. Ya, Itu yang jackpotnya. iya. Hasil tertinggi. Ya karena ada 18 sumur waktu itu. Oh, itu total. Enggak, satu sumur ada yang begitu, tapi kita punya 18 pada saat itu. Nah, berapa sejauh pengalaman Bapak ini, berapa harga tertinggi yang pernah dijual?
Di lapangan itu 800.000. 8.000. Ya. Itu jemput ya, pembeli jemput Iya, ke sana penjemput ya? Kita sendiri. cuma transaksi di lapangan. Iya, iya, iya. Itu langsung cash and carry. Yang cash and carry. Di minyak itu tidak ada namanya hutang-hutang, tidak ada. Ada ya? Nggak ada. Karena bisnis ini beresiko tinggi. Iya, tidak. Jadi memang sudah begitu. Jadi sebelum habis muat sebelum mobil berjalan Ada negosiasi harga enggak? Harga udah patokan umum. enggak ada. Itu karena ini kan pasar bebas. Jadi saat misalnya produksi lagi banyak, pembelian kurang ya harga turun. Ya, nanti kadang beberapa hari juga naik lagi gitu. Ya kadang paginya harganya begini, sorenya berbeda lagi. Ada nggak masanya nggak ada pembeli? Masa sulit biasanya menjelang tahun baru, tapi itu paling 1 minggu. Tapi pembeli tak ada, cuma harga aja ya. Ya karena sebenarnya begini, bukan pembelinya, tidak ada. Pada malam tahun baru itu memang orang tahun baru, malam lebaran biasanya 2 hari 3 hari lebaran orang pada lebaran, jadi nggak mau masak melakukan penyulingan minyak itu. Banyak ke hilirnya ya. Iya sebenarnya seperti itu. Penyulingan minyak. Nah, ini udah cerita bagaimana mulai, bagaimana modal awal, bagaimana hasil produksi terbesar, bahkan harga ya. Itu 800 itu yang tertinggi. Iya, ada 83, 84, 85 ribu per drum. Per drum. Iya. Drum 200 liter. 220. Kita hitungan 220 liter. 800 liter. Nah, tentu dalam istilah dunia ekonomi shadow ini, ekonomi hitam ini kan ada big risk big money. Iya. Semakin tinggi risikonya, Egg profit. semakin besar keuntungannya. Iya. Big risk big profit ya kan. Nah, apa tantangan ataupun ancaman-ancaman yang Bapak pernah alami selama menekuni bisnisnya ilegal ini? Ada sih yang sempat ya karena ya urusan bisnisnya namanya ilegal, tentu yang kita ya bersentuhan dengan hukum. Ya pernah ya ini tapi makanya dari situ saya menarik dari dunia ini. Saya terakhir sekitar setahun yang lalu saya menarik diri. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Selama pandemi ini ya? Sebelumnya itu saya sudah ini, karena saya sudah menangkap aroma bahwa saya sudah dalam posisi tidak aman. Ya, sudah posisi tidak aman, maka saya menarik diri. Dan saya anggap apa yang saya sudah dapatkan sudah cukup. Pekerja kita pernah nggak ditangkap, ditahan? Oh ya itu. Jadi persaingan bisnis ini ada di sesama kita. Jadi gini. Saling ngibus ya? Ya saling ngibus. Jadi akhirnya diset untuk anak buah. Targetnya anak buah saya ditangkap. Tukang pekerja saya ditangkap, tapi salah tangkap gitu. Nah kebetulan yang ditangkap itu yang sebelahnya. Memang kami dekatan. Jadi akhirnya kita di BAP di Polsek diakui bahwa itu sumur saya dan disebutlah nama saya. Tapi saat ditanya orangnya seperti apa, dia nggak tahu. Pernah ketemu enggak. Jadi menjadi rancu kalau tapi dari situ saya menganggap bahwa ancaman yang serius ya? Bahwa ini, dan dari awal sebenarnya saya sudah tahu, cuma karena kebutuhan ekonomi yang mendesak pada saat itu, dan ini memang hasilnya lumayan, udah. Dan setelah saya anggap bahwa cukup untuk makan, untuk beli beras, ya udah saya mundur. Ini ada sedikit pertanyaan yang agak sensitif ya Pak, terkait salah pengelolaan bisnis. Selain membiayai masyarakat yang bekerja, itu ada pengamanan. Ya. Pengamanan ini dari desas-desus ceritanya dari atas ke bawah. Banyak mulut yang diisi. Ini apa benar atau tidak Pak? Karena kalau mau aman ya banyak
kotak infak yang mau diisi gitu ya. Iya. Jadi Besar kosnya pengeluaran dan sebagainya. ya ini sudah rahasia umum sebenarnya. Ada oknum-oknum yang memang terlibat di situ. Terlibat nih hubungannya simbiosis mutualisme itu gimana? Ya simbiosis mutualisme saja. Mereka ikut mengamankan atau cuma menikmati? Hanya menikmati saja dalam konteks apa sih susah untuk disampaikan karena membackingi secara langsung juga tidak. Untuk kita apa? Artinya dia tidak ngomong kemana-mana. Oh itu aja. Artinya tidak, ya hanya berlaku agar dianggap ya supaya dia tidak tahu aja gitu. Tapi kalau langsung nggak ya? Enggak ada yang bisa. Intinya asal tutup mulut. Ya, tidak karena bisnis yang begini kan tidak ada seorang pun yang kebal hukum Ya. dan tidak ada seorang pun yang bisa membackup untuk illegal logging, illegal drilling, illegal fishing segala macam, sama dengan peti juga. Tapi menjadi rahasia umum juga bahwa apa namanya. Tapi itu pada akhirnya saat ini semuanya selesai dan hari ini terakhir dilakukan penertiban, semuanya habis. Sumur-sumur masyarakat yang dianggap yang pengeboran tradisional ini saat ini sudah habis untuk di wilayah Jambi. Tadi Bapak mengatakan bisnis ini sangat menarik dan menjanjikan. Semenarik apa bisnis dibanding bisnis lain? Sangat menarik. Semenarik apa kalau dibandingkan dengan bisnis lain? Bisnis lain kita butuh kos produksi Besar. yang besar untuk produk. Kalaupun jasa, kita juga membentuk, membranding segala macam bisnis itu juga butuh modal yang tinggi dan apa namanya tingkat keberhasilan juga sama sebenarnya, ya kan? Dalam penetrasi pasar itu bisnis itu dalam 100% paling yang berhasil kan 2%. Ya, nah dari situ kalau ini saat kita melakukan pengeboran, misalnya di sekeliling sudah ada pengeboran nih, misalnya atau Pertamina, wilayah kerja Pertamina, ya memang hampir bahwa kemungkinan untuk berhasil itu ada. Nah kalau sudah kita anggap begini, modalnya satu sumur itu sekitar 50 juta. 50 juta kita anggap dengan bla-blanya dengan semuanya sampai jalan running itu sekitar 60 juta. 60 juta kalau misalnya 30 drum satu hari, berarti kita anggap rata-rata 600 saja. 6 kali 3 berarti 18 juta satu hari. Berarti cukup 3 hari kita sudah BEP, sudah break even point gitu kan, udah balik modal kita dalam 3 hari. Nah bisnis apa coba yang bisa BEP 3 hari? Nanti saingannya cuma Narkoba kan ya? Saya tidak mau bilang begitu, tapi kayaknya ya sangat menjanjikan karena Seperti itu ya? coba Artinya 3 hari sudah bisa BEP ya? 3 Kalau memang dapat sumber yang apa ya? ya pokoknya asal yang mempotensi yang bagus. Ada minyak yang keluar. Ya, seperti yang ada juga sih yang misalnya yang hasilnya sedikit, yang cuma 1 drum ada. Nah, itu dianggap song. Tapi pastikan sebulan bisa bermodal juga ya? Ya, itu kalau misalnya yang ini yang sedikit yang kita anggap yang tidak berhasil itu 1 bulan baik. Berarti ya saya baru tergambar saya kalau dari penyampai 3 hari saja cuma BEP. Ya. Itu kan memang luar biasa. Bisnis apa yang saya sebut itu ya? Ya bisnis apa? Saya menjadi pertanyaan saya juga. Saya sudah menggeluti banyak bisnis yang saya geluti juga. Mulai dari beberapa sampai ya rental mobil juga segala macam lah. Nah itu sampai Seperti itu ya? sampai trading juga. Hasil alam juga ya tidak ada. Nah sekarang Proyek juga ya tidak seperti itu. Bapak sudah meninggalkan itu. Saya sudah selesai. Saya sudah. Setelah itu kalau misalnya ada peluang lagi masih mau nggak? Saya masih pikir-pikir dulu. Berarti ada tahap kita harus
seperti ya, karena risiko itu ya, Iya, karena resikonya sangat tinggi. meskipun Eh, profitnya juga iya, besar ya. saya anggap untuk bisnis minyak ini saya sudah cukup, sudah selesai. Em, dan mungkin karena umur saya juga sudah semakin bertambah, ya kita mencari berkah. Yang berisiko tinggi itu dikurangi. Iya, jadi ternyata hidup bahagia itu kan bukan karena banyaknya uang kita hasilkan, tapi berkahnya. Nah, ini Pak, tadi barangkali mungkin salah satu tujuan karena Bapak kembali ke sini karena dianggap bisnis ilegal ya. Iya, Nah, kalau misalnya Bapak diberikan peluang, apa harapan Bapak ke pemerintah? Kalau ada peluang untuk bisnis lagi, apa harapan ke pemerintah? oh ya, terima kasih kesempatannya, karena kami sangat berharap masyarakat ini untuk bagaimana pengeboran tradisional ini bisa dilegalkan atau dibikin regulasi ke masyarakat, hasilnya dijual ke pertamina dengan harga pemerintah atau seperti apa, karena ini sangat membantu. Mungkin masyarakat diberikan Bisa ya, peluang. karena sangat membantu masyarakat, sangat membantu ekonominya banyak yang berubah, Kriminalitas bisa sangat bukan tertekan, hilang. Biasanya yang sawit itu hilang, nggak ada. Ngapain mau mikul sawit yang berat-berat, orang tinggal kerja paling 1 jam 2 jam 500.000 udah bisa ngantongin. Jadi harapannya ada perhatian pemerintah bisnis buat kemitraan ya. Ya, kita kira berharap begitu, asal Ada bisa. UMKM, nah, Ya, mungkin masyarakat bisa bekerja. ya bantu koperasi atau seperti apa, agar bagaimana dibikin regulasi saja biar kita masyarakat ini bisa melakukan secara legal. Itu sih harapan kita kepada pemerintah. Asal ada regulasi, masyarakat pasti mau mengikuti ya. Ya, kan kalau begitu ya mungkin saya yang Mulai lagi. pertama juga akan memulai lagi gitu. Ya, terima kasih. Karena kita dalam usaha ini juga butuh ketenangan, karena itu tidak tenang. Kita Kalau jelas regulasinya, tenang kita akan adalah cerita berkah dari Pak ya. iya, berkah. Namanya hidup itu kan tenang karena berkah, hasilnya berkah. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya bercerita Iya. kepada kami. Ini memang agak sensitif pembahasan kita hari ini terkait masalah bisnis minyak ilegal Iya. sangat menjanjikan. Terima kasih atas informasi dan pengalaman sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ini jadi informasi menarik buat seluruh pihak, baik masyarakat dan pemerintah, bahwa ada orang-orang yang terhidupi dari bisnis ini, tapi di sisi lain ini dianggap bisnis ilegal. Itu menjadi perhatian para pihak dan pemerintah. Demikian diskusi kita dengan beliau, salah satu pelaku usaha bisnis minyak ilegal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh itu panjang loh ini, panjang motor.